orang terdakwa dalam kasus tragedi berdarah Kanjuruhan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Kelima terdakwa divonis jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, bahkan ada yang divonis bebas. Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur telah memberikan putusan terhadap 5 terdakwa tragedi Kanjuruhan. Pada sidang yang digelar hari ini, Hakim membacakan putusan untuk 3 orang terdakwa yang merupakan personel kepolisian. Ketiga para terdakwa tersebut adalah bekas Danki 1 Brimob Polda Jawa Timur, AKP Has Darmawan, bekas Kabak Ops Polres Malang, Kompol Wahyu Setio Pranoto, dan bekas Kasat Samapta Polres Malang, AKP Bambang Sidik Ahmadi. Sidang yang dipimpin Abu Ahmad Sidki Amsyah ini memvonis Ajun Komisaris Has Darmawan dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Hakim menilai mantan Danki 1 Brimob Polda Jatim ini terbukti secara sah dan meyakinkan karena kealpaannya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain serta menyebabkan orang lain menderita luka berat. Sedangkan ex-Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera usai pembacaan putusan. Vonis yang sama juga diputuskan untuk bekas Kabak Ops Polres Malang, Komisaris Wahyu Setio Pranoto. Sebelumnya, jaksa menuntut ketiga terdakwa tragedi Kanjuruhan itu dengan hukuman pidana 3 tahun penjara. Pekan lalu, Pengadilan Negeri Surabaya juga telah menjatuhkan hukuman penjara untuk 2 terdakwa lainnya. Ketua Panitia Pelaksana Arema FC, Abdul Haris, dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kelalaian hingga menyebabkan orang lain meninggal dan luka. Atas kesalahannya itu, Abdul Haris dihukum selama 1 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan Security Officer Arema FC, Suko Sutrisno, dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Kedua terdakwa, Abdul Haris dan Suko Sutrisno, dituntut oleh JPU selama 6 tahun 8 bulan penjara. Ya, vonis bebas terhadap 2 polisi terdakwa kasus kerusuhan Kanjuruhan dinilai mengecewakan dan mencederai rasa keadilan masyarakat. Bagaimana kita melihat kembali vonis ini? Benarkah ada yang janggal dari proses hukum kasus Kanjuruhan ini? Kita akan membahasnya bersama dengan 3 narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Pak Imam Hidayat, Ketua Tim Advokasi Kanjuruhan. Ada Pak Albertus Wahyu Rudanto, Komisioner Kompolnas. Dan juga ada Bang Parulian Sihombing, Komisioner dari Komnas HAM. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Ya, saya mau ke Pak Imam terlebih dahulu. Saya yakin dari tim advokasi dan keluarga kecewa sekali dengan vonis ringan dan bebas terdakwa, bahkan mungkin menilai ini mencederai rasa keadilan. Apakah ada yang janggal menurut Anda, Pak Imam? Ya, terima kasih Mas. Sejak awal kita ini sudah menolak ya LP model A yang penyidikannya dilakukan di Polda Jatim ya. Banyak memang kejanggalan-kejanggalan, kita sudah duga mulai awal. Ada beberapa variabel ya. Salah satunya mungkin rekonstruksi itu sudah dilakukan di lapangan Polda Jatim. Kemudian hasil ekshumasi juga mengecewakan, kematian klien kami karena akibat benda tumpul. Kejanggalan yang lain juga kemudian persidangan itu dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan alasan faktor keamanan. Padahal kan faktanya juga pada waktu Aremania mau menyaksikan sidang itu kan juga dikhawatirkan ada chaos ya dengan supporter bonek ya. Artinya kalau memang sama-sama kemudian itu ditakutkan timbulnya chaos atau kerusuhan, kan lebih baik di Pengadilan Negeri Kepanjen ya, tempat TKP itu terjadi ya. Artinya kan karena polisi ini alat negara tentu punya kewenangan yang luas dan kekuatan untuk kemudian menjaga persidangan itu berjalan dengan lancar ya. Kemudian juga persidangan ini terbuka terbatas. Artinya akses masyarakat, media tidak bebas untuk menyaksikan. Padahal kita tahu bahwa asas peradilan itu adalah terbuka ya, kecuali untuk perkara-perkara tertentu. Juga untuk transparansi, juga kontrol masyarakat itu penting ya. Artinya supaya persidangan ini berjalan objektif. Juga kemudian yang didakwakan adalah pasal 359, 360. Karena kealpaannya menyebabkan orang meninggal ya. Tentu sangat mengecewakan karena alpa, tapi yang meninggal 135 ya.
Tentu berbalik dengan fakta, ya. Kemudian juga ini lagi Mas, kuasa hukum dari anggota ini kan Kabidkum Polda Jatim, ya. Jadi terasa aneh, ya. Kemudian yang menjadikan mereka tersangka itu juga Polda Jatim, kemudian yang melakukan pembelaan di Pengadilan Negeri Surabaya juga anggota dari Polda Jatim. Hal ini tentu melanggar Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat, ya. Dari fakta-fakta itulah kemudian kita sejak awal sudah menduga bahwa berjalannya sidang tragedi Kanjuruhan ini tentu kita sudah dapat prediksi itu sesuai dengan dugaan saya sesuai dengan selera, ya, dari penyidik Polda Jatim, ya. Karena dari awal kita sudah menolak sebenarnya LP Model A karena kejanggalan itu sudah diawali sejak mulai diadakan penyidikan. LP Model A kan atas laporan dari petugas kepolisian yang terimbas tragedi Kanjuruhan, ya Mas. Jadi nggak heran kemudian kalau kemudian putusan itu ada yang tuntutan 6 tahun 8 bulan tapi jatuhnya 1 tahun 6 bulan, kemudian ada 2 anggota yang bebas, ya. Jadi kita nggak heran, makanya kalau saya boleh saran lebih baik dibebaskan saja semua. Justru mereka itu menurut pendapat hukum saya itu lebih pas kalau didakwa pasal 338, 340 pembunuhan dan pembunuhan berencana karena faktanya sudah 135 nyawa melayang, Mas. Iya dong. Kemudian juga saksi sudah, kalau kita mau ambil saksi begitu banyak penonton saat itu, ya. Kemudian juga banyak korban itu ternyata matinya nggak di pintu 13 saja, tapi di tribun. Artinya mereka mati nggak terinjak-injak, tapi karena akibat gas air mata, ya. Tidak semua korban itu matinya terinjak-injak. Ada yang di tribun berdiri seperti anaknya Mas Devi Ato, kemudian Jovan, anaknya Mbak Iva itu matinya nggak di pintu 13. Karena mereka kena gas air mata, kemudian haus, ya, sampai mereka seakan-akan meninggalnya itu seperti orang mencekik dirinya sendiri, ya. Matanya merah, wajahnya membiru, ya, tapi kaosnya bersih, nggak ada bekas injakan atau apa, padahal kita tahu bahwa sebelum pertandingan itu kan hujan deras, ya, tentu lapangan becek. Jadi dari berbagai variabel itu kemudian membuat keluarga ini merasa kecewa, amat kecewa, ya. Tidak ada keadilan di dalam tragedi Kanjuruhan ini. Justru yang ada itu pengkondisian, ya. Sungguh ini kan kita tahu bahwa tragedi ini kan terbesar nomor 2 di dunia, Mas. Tapi kita sebagai negara hukum kemudian menangani perkara ini dengan tentu dengan kualitas yang rendah, ya. Tidak ada keceritaan itu. Baik Pak Imam. Jadi Anda melihat singkatnya sudah ada prakondisi membuat proses peradilan ini yang ujungnya ya hari ini tadi itu ada yang bebas, ada yang ringan, gitu kira-kira ya Pak? Iya, sejak awal kita sudah menduga, makanya kan kita bikin LPB, ya, laporan oleh masyarakat di Polres Panjen pada tanggal 5 November tahun 2002, tetapi sampai ini hari prosesnya masih penyelidikan, ya. Nah, kita sudah menerima beberapa kali SP2HP, kemudian salah satu dari SP2HP itu menyatakan bahwa Polres Panjen itu akan meminjam barang bukti di LP Model A. Ya, kalau kita bicara fakta hukum, Mas, ya, fakta hukum apalagi, bukti apalagi yang dibutuhkan oleh Polres Panjen untuk penanganan LP Model B oleh masyarakat, ya. Tentu kita sebagai kuasa hukum akan bisa memenuhi apabila kemudian itu memang ada semacam diskusi, ya, bedah kasus, ya. Kita diskusi bareng, masalahnya apa? Kok sampai sekarang ini hampir 5 bulan masih proses penyelidikan, belum naik ke penyidikan. Itulah keanehan yang kejanggalan yang kita lihat. Baik Pak Imam, saya ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, ada kejanggalan tadi disampaikan oleh Pak Imam, ada prakondisi dan keanehan ketika yang menyidik Polda Jatim, tapi yang membela juga Polda Jatim, anggota Polda Jatim. Bagaimana Kompolnas melihatnya, Pak Wahyu? Terima kasih. Tentu kami Kompolnas harus melihat masalah ini secara lebih komprehensif, ya. Kami paham mengenai kekecewaan tersebut, ya. Saya sendiri waktu itu hadir di sana dan kami juga paham kalau keputusan itu tentu ada yang tidak puas. Tapi pada posisi ini tentu Kompolnas harus menghormati putusan hakim, ya, karena hakim tentu
sudah berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi, bukti-bukti dan sebagainya. Hanya apabila memang dirasa ada hal-hal yang tadi disebut ada kejanggalan dan sebagainya, kami Kompolnas tentu secara terbuka akan mendorong apabila memang ada hal-hal yang harus dikelirkan di publik ya, karena wilayah pengadilan kan bukan wilayah pengawasannya Kompolnas ya, jadi kami tidak bisa masuk terlalu jauh, tetapi kami memahami betul apa yang menjadi kegalauan publik dengan adanya putusan tersebut. Tetapi kami harus lihat secara objektif juga, karena begini, mohon maaf bahwa tentu tidak bisa semata-mata hanya bukan karena kami kebetulan pengawasnya polisi ya, polisinya salah, karena sampai hari ini pun pemeriksaan terhadap Dirut PT LIB itu sampai hari ini juga belum P21, masih bolak-balik ya. Ini juga menjadi pertanyaan kami di Kompolnas, ada masalah apa sebetulnya di sini, karena kalau kita lihat konteksnya sebetulnya kan banyak aspek yang menyebabkan kejadian tersebut. Ya memang kita harus merasa benar-benar prihatin ya, sampai meninggal cukup banyak ya. Saya kira pandangan kami seperti itu, Mas. Jadi kami tidak bisa terlalu banyak menilai ini karena memang bukan wilayahnya kami, tetapi prinsipnya Kompolnas akan mendorong apabila memang ada hal-hal yang dirasa oleh publik ada kejanggalan dan ada hal yang harus dibenahi. Oke. Ini kan sudah jelas ya Pak Wahyu bahwa ada kejanggalan yang tadi disampaikan oleh Pak Imam dan banyak pihak lainnya juga begitu. Ini kurang clear lagi untuk dilanjutkan oleh Kompolnas atau bagaimana, Pak? Begini, Kompolnas itu sebagai institusi memang pengawasnya polisi, tetapi kami kan ada keterbatasan yang diatur oleh regulasi. Itulah yang menyebabkan kami tidak bisa semaksimal apa yang diharapkan oleh publik. Ya. Tentu harapan kami dengan adanya dorongan dari publik, kami hanya bisa memberikan support terutama kepada kinerja polisi. Kalau tadi ada catatan mengenai kuasa hukum sebagainya, memang prosedurnya seperti itu. Artinya memang ada hal-hal yang secara prosedural, hal yang sudah sesuai dengan SOP. Tetapi kalau mengenai kejanggalan proses, kemudian putusan yang tidak sesuai dan sebagainya, tentu kami mendorong apabila nanti ada misalkan ada hal-hal lain yang akan di follow up dengan adanya kecurigaan tersebut. Oke, kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Imam bahwa ini aneh karena yang menyidik Polda Jatim, tapi yang memberikan pembelaan juga Polda Jatim. Oh, kalau itu masih bisa kita jelaskan karena kebetulan yang didakwa adalah anggota Polri, memang tugas Bitkum salah satunya adalah membela anggota. Itu secara profesional bisa. Nah, kalau soal yang itu yang ditanyakan ya. Karena begini, posisi seperti misalkan tadi yang diputus bebas itu, kalau kita lihat dari amar putusan kan memang seperti Kabak Op, Kasat Mata itu dia tidak pada posisi untuk punya kewenangan memerintah. Jadi tapi ini kan proses pengadilan ya, kami nggak bisa masuk terlalu dalam untuk mengevaluasi apa yang menjadi proses di pengadilan ya. Oke, ada tanggapan Pak Imam? Ya, kalau Pak Wahyu bilang seperti itu, bahwa itu tidak ada masalah, justru itu malah kemunduran hukum ya. Bagaimana kemudian Undang-Undang 18 tahun 2003 itu sudah dinyatakan bahwa seseorang yang bisa menjadi advokat itu salah satu persyaratannya tidak terikat atau sebagai pejabat atau ASN ya. Kemudian bagaimana kemudian Kabitkum Polda Jatim memberikan bantuan kepada anggotanya yang kemudian disangkakan oleh sendiri di dalam satu institusi Polda Jatim. Justru itu kan menambah keyakinan kita ya kemudian bahwa proses ini tidak berjalan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Kemudian kan banyak kemudian organisasi advokat yang melakukan semacam protes ya kepada Ketua Majelis Hakim mengapa hal itu diizinkan. Ini tentu akan menjadi presiden buruk ya ke depan, bagaimana kemudian seorang anggota bisa dibela oleh Kabitkum ya dalam proses persidangan yang kemudian melibatkan anggota itu sendiri. Ini justru melanggar ya, karena itulah banyak kemudian semacam peradi itu kemudian melakukan protes. Karena memang tidak diperbolehkan kecuali seorang advokat pendampingan seperti dalam perkara-perkara yang lain. Oke, baik. Itu kan anggota polisi. Ya, sebelum saya ke Bang Parulian, Pak Wahyu ada tanggapan, Pak? Silakan.
Terima kasih Pak. Saya kira saya tidak bisa terlalu banyak komentar ya, tetapi terima kasih kalau itu memang hal yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan. Kami Kompolnas tentu akan lebih mendalami itu karena sepanjang yang kami peroleh keterangan seperti itu. Tetapi kalau ada masukan ini tentu kami akan proaktif nanti untuk secara detail, dan kami akan terbuka menyampaikan kalau memang ada yang tidak sesuai dan tidak benar dan harus diluruskan, saya kira. Ya. Oke, saya ke Bang Parulian Siombing dari Komnas HAM. Apa yang Komnas HAM lihat dari baik proses hukum, kemudian putusan ataupun vonis yang jauh lebih ringan, bahkan ada yang bebas terkait dengan kasus Kanjuruhan ini? Baik Mas, sebelumnya kami sudah mengirimkan dan mendaftarkan pendapat HAM dari Komnas HAM atau dikenal dengan amicus curiae yang kami diberikan mandat oleh Undang-Undang HAM 39 tahun 99 untuk memberikan pendapat HAM dalam kasus berkenaan hak asasi manusia, termasuk kasus Kanjuruhan untuk para terdakwa. Nah, dalam pendapat HAM kami untuk kasus Kanjuruhan ini, kami merekomendasikan agar majelis hakim memastikan hukuman maksimal ya pada para terdakwa. Kemudian juga persidangan dilakukan secara independen, imparsial, dan juga terbuka. Nah, itu yang kami rekomendasikan. Nah, terkait putusan yang hari ini, ada 3 terdakwa, yang X dan Ki Brimob diputus 1 tahun 6 bulan, dan X Samapta dan juga X Kabak Ops itu diputus bebas. Nah, tentu kami baru mendapatkan informasi ini dari media, belum membaca secara utuh ya putusan resminya. Nah, nanti akan kami pelajari. Tetapi dari informasi yang dari media yang baru saya dengar, itu yang untuk putusan bebas murni itu di dalam pertimbangan hukumnya, mungkin ini mohon dikoreksi ya, gitu. Menjelaskan bahwa tidak ada kausalitas ya antara gas air mata dengan kematian yang 135 orang itu di Kanjuruhan. Nah, di tragedi Kanjuruhan. Nah, kalau dalam amicus curiae kami yang didaftarkan di PN Surabaya, itu kami melihat ada kausalitas gitu antara gas air mata dengan kematian 35 orang supporter Arema itu. Nah, itu. Jadi ada kausalitas karena gas air mata itu kami mencatat ada 21 kali ya berdasarkan hasil pemantauan kami dan penyelidikan, gas air mata yang ditembakkan ke Tribun Utara dan Selatan, dan juga ada gas air mata yang jatuh langsung ke tubir ya, pintu 13-nya. Ini asapnya masuk ke lorong rongga sampai keluar dari pintu gate 13, dari pintu 13. Jadi sebenarnya ada gitu, kausalitas. Baik, gitu. Baik Bang Oli Parulian, artinya yang proses persidangan yang dilakukan ini sampai kemudian putusannya ini tidak menjalankan, tidak mengikuti rekomendasi Komnas HAM. Ya, untuk ini ada yang tidak mengikuti untuk yang putusan bebas ini, itu tidak jalan gitu dengan rekomendasi Komnas HAM. Kemudian yang untuk X dan Ki Brimob itu di vonis 1 tahun ya 6 bulan gitu. Itu dari tuntutannya 3 tahun ya gitu dari jaksa. Nah, itu belum maksimal itu kalau menurut kami juga. Begitu. Oke. Kalau begitu, kalau tadi Anda mengatakan vonis yang maksimal yang harusnya diterapkan, artinya yang kemudian sebaiknya atau seharusnya kemudian diputuskan menurut Komnas HAM itu hukumannya seperti apa? Dan apakah memang Anda juga setuju bahwa ini pasalnya juga sudah kurang tepat begitu ya? Kalau untuk pasal, kami kan bukan ahli pidana gitu. Nah, mungkin Pak Imam atau Pak Wahyu bisa menjelaskan. Tapi kalau saya aspek hak asasi manusia. Nah, artinya tadi situ hukuman maksimal gitu, dan juga kami merekomendasikan adanya pemulihan untuk korban, kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan trauma healing, karena memang di lapangan
masyarakat khususnya penyintas Kanjuruhan ini membutuhkan hal tersebut gitu. Oke. Nah, itu bentuk hukuman yang kami rekomendasikan. Oke, baik. Pak Imam, kalau tadi Anda mengatakan semacam sudah ada pengkondisian ya dari proses hukum kasus Kanjuruhan ini sampai akhirnya kemudian putusan. Bahkan Anda menyebut sekalian saja divonis bebas semuanya begitu. Siapa pihak yang menurut Anda mengkondisikan ini semua sampai putusannya ini jauh dari apa yang diharapkan? Dijawabnya nanti Pak Imam. Kita break dulu. MNC News Prime akan segera kembali sesaat lagi.